Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah. العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله استغفر الله العظيم سبحانك اللهم Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim Majelis Taklim rahimakumullah. Saderenge kita lanjutaken keterangan saking kitab Hikam. Langkung rumiyin monggo puji syukur dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Ini punapa wonten ing wekdal saat menika kita dipun paringi Allah sehat zahir lan batin sehingga kita saged rawuh wonten ing mriki majelis. Mugi-mugi kerawuhan kula lan panjenengan pikantuk ilmu ingkang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Man lam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyadaha bi iqaliha. Man utawi sapane wong iku lam yaskur olah syukur sapa man an ni'amah ing pira-pira nikmat faqad ta'arrada mongkoh temen-temen mapaake awak iman lizawaliha marang ilange ni'am waman utawi sapane wong iku syakaraha syukur sapa manha ing ni'am faqad qayyada mongko temen-temen naleni sapa manha ing ni'am diikoliha kelawan pira-pira taline ni'am.
yakni ngersakake sapa musannif anna syukra ni'ami ing satuhune nyukuri pira-pira nikmat iku mujibun netepi libako iyah marang tetepi ni'am wa ziyadati lan nambahi minha saking ni'am. Qala ta'ala qala dawuh sapa Allah taala mahlur sapa Allah la in syakartum la azidannakum la in syakartum yakti lamun syukur sira kabeh la azidannakum mongko yakti temen ingsun ing sira kabeh aku fronaha lan ngufurin nikmat wa ada syukriya lan ora anane nyukuri ha ing nikmat mujibun iku mujibun netepi li zawaliha marang ilang nikmat. Qala wa ta'ala innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat, maka orang yang tidak mensyukuri nikmat itu berarti menghilangkan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada diri kita. Tapi sebaliknya waman syakaraha faqad qayyadaha bi qaliya. Dan barang siapa mensyukurinya berarti mengikat dengan bersyukur kepada Allah itu mengikat nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi yang pertama, ketika kita tidak mensyukuri berarti kita berusaha menghilangkan nikmat yang diberikan oleh Allah. Contoh, kenikmatan apa? Misalnya kenikmatan yang berupa kesehatan. Kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Kesehatan jasmani ketika kita diberi Allah sehat jasmani, ketika kita tidak mensyukurinya, lama-kelamaan kesehatan, kenikmatan yang ada pada diri kita itu akan dikurangi, bahkan akan diambil oleh Allah. Akan tetapi sebaliknya ketika kita mensyukurinya, berarti kita mengikat nikmat yang diberikan oleh Allah itu terus bertambah, bahkan akan menambah nikmat-nikmat yang ada, yang belum ada pada diri kita. Makanya di dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, yaitu yang artinya ada dua nikmat. Nikmatani mahbunun fihi makatsiru minan nas as-sikhah wal farah. Ada dua nikmat, di mana dua nikmat itu kebanyakan manusia tertipu dengan nikmatnya itu. Apa itu as-sikhah? Sehat. Diberi sehat, tidak disyukuri. Kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada diri kita, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, tentunya harus kita syukuri. Contoh, nikmat mata. Bagaimana cara mensyukuri nikmat mata itu? Menfungsikan mata ini adalah untuk yang bermanfaat.
Misalnya membaca ayat-ayat qauliyah, membaca Al-Quran. Ketika mata ini difungsikan untuk membaca Al-Quran, kesehatannya bertambah. Kesehatan mata yang difungsikan untuk membaca Al-Quran ini lama-kelamaan akan barokah. Artinya apa? Mata masih diberi oleh Allah sehat, bisa melihat dan bisa digunakan untuk manfaat-manfaat yang lain. Digunakan untuk membaca Al-Quran. Sehingga apa? Sehingga mata yang digunakan untuk membaca Al-Quran akan memberikan satu berkah. Mata itu sendiri ada nilai pahalanya. Begitu juga dengan membaca itu adalah akan memberikan satu keberkahan yang sangat banyak sekali. Nah, ketika mata ini tidak pernah digunakan untuk melihat yang baik, maca Quran, males melihat tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat kauniyah, hanya sekedar melihat benda, tidak melihat apa yang dibalik benda itu. Kita melihat gunung, hanya sekedar melihat gunung. Kita melihat malam ini hanya sekedar terjadi satu pergeseran antara malam dan siang. Hanya malam aja. Ketika kita di pagi hari, kita juga melihat dan merasakan hanya terbatas melihat itu saja. Tidak mampu melihat di balik siapa yang menggerakkan siang menjadi malam, malam menjadi siang. Ketika mata hanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, maka kenikmatan mata ini lama-kelamaan akan dikurangi oleh Allah. Begitu juga kenikmatan kita bisa berbicara. Lisan ini nikmat. Misalnya ada orang yang tidak bisa bergerak lisannya, saraf, kena penyakit saraf sehingga digerakkan sulit. Kalau sudah seperti itu, apa yang harus dilakukan? Tidak ada. Untuk mengaji tidak bisa digerakkan, bahkan tidak ada suaranya. Begitu juga untuk manfaat-manfaat yang lain tidak ada, berkurang. Nah, kalau sudah dikurangi seperti itu, merasa bahwa betapa nikmatnya lisan ini bisa bergerak. Lisan ini bisa digunakan untuk membaca kalimat-kalimat thayyibah, untuk berkomunikasi dan sebagainya. Ketika dikurangi, betapa nikmatnya orang yang sehat, antara lain sehat lisan. Ketika dikurangi, tidak bisa digerakkan, betapa hebatnya sehat itu. Begitu juga nikmat-nikmat yang lain yang ada kaitannya dengan jasmani. Kita bisa duduk, ini nikmat. Bisa duduk, diberi oleh Allah kesehatan, ini nikmatnya luar biasa. Digunakan untuk duduk, sholat, berdiri, apapun yang kita lakukan adalah nikmat. Dan nikmat itu ketika sudah dikurangi, diingatkan oleh Allah, karena kesehatannya tidak dioptimalkan untuk melakukan ibadah, tapi sebaliknya, untuk hal-hal yang kurang penting, bahkan melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan menurut nilai-nilai Islam. Ketika dikurangi, tidak bisa berjalan, luar biasa. Artinya apa? Betapa nikmatnya orang bisa berdiri, betapa nikmatnya orang bisa duduk, betapa nikmatnya orang bisa berjalan. Nah,
Sehingga apa? Sehingga ketika kita sudah tafakur, ya toh, kita sudah tertafakur tentang kesehatan yang ada pada diri kita ini, tentunya kita harus syukuri. Kita harus bersyukur kesehatannya digunakan untuk yang baik. Mengikuti sholat berjamaah misalnya. Digunakan untuk optimal melakukan sholatul lail. Digunakan untuk aktivitas-aktivitas yang lain. Dan lain sebagainya, sebelum seseorang itu nikmatnya dikurangi oleh Allah. Makanya di sini dikatakan ketika seseorang itu mensyukurinya nikmat zahir maupun nikmat batin, maka nikmat itu akan ditambah. Akan tetapi sebaliknya ketika diberi oleh Allah nikmat, tidak disyukurinya, dikufurinya, tidak difungsikan sesuai dengan harapan Allah, lama-kelamaan akan dikurangi, bahkan akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Yakni anna syukrah an-ni'ama mujibun li baqaiya wa ziyadah minha. Sesungguhnya syukur kepada Allah, mensyukuri nikmat tadi, mujibun li baqaiya wa ziyadah. Ketika kita mensyukuri nikmat kesehatan, maka nikmat kesehatan itu akan langgeng dan bahkan akan tambah. Makanya di dalam hadis Nabi dikatakan nikmadani maghbunun fihi makatsirun minan nas, as-siha wal farah. Ada dua nikmat yang banyak manusia itu melupakan, mengkufuri. Dua nikmat itu as-siha wal farah, sehat dan sempat. Ketika sehat, bermalas-malasan untuk beribadah. Dipakai untuk jamaah, males. Ngenteni waktu luang. Dipakai untuk sholat malam, males. Ngenteni waktu-waktu yang sempat. Dipakai untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain, mudawamah dan sebagainya. Itu adalah ada nilai-nilai kemalasan. Sehingga apa? Sehingga Allah mengingatkan diberi sedikit tidak berfungsi salah satu organ tubuh, diberi sakit. Kalau sudah diberi sakit, yang biasanya itu adalah tidak membaca Allah karena diberi sakit, dia ingat Allah. Allah, ya toh, membaca sholawat. Nah, jangan sampai kesehatan yang ada pada diri kita ini ketika kita lengah, kesehatan tidak dioptimalkan, jangan sampai diberi Allah sakit sehingga dengan sakit itu orang itu ingat kepada Allah. Dengan nikmat yang sehat berupa sehat ini, kita tahu bahwa hakikat sehat itu dari Allah, kita syukuri. Dioptimalkan untuk melakukan satu kebaikan. Jadi asyukru anna syukron ni'ami mujibun li baqai wa ziyadah. Dengan bersyukur nikmat-nikmat yang berupa kesehatan tadi, nikmatnya itu langgeng dan akan bertambah. Oleh karenanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, la in syakartum. Allah Ta'ala la in syakartum la zidannakum. Ketika seseorang itu bersyukur, ditambah nikmatnya. Ya, ketika kita bersyukur, ditambah nikmatnya. Bersyukur tentang kesehatan tadi, ditambah. Digunakan untuk aktivitas. Digunakan untuk hal yang bermanfaat. Lisannya digunakan untuk yang bermanfaat. Matanya digunakan untuk yang bermanfaat. Telinganya digunakan untuk mendengar yang bermanfaat. Tangannya digunakan untuk melakukan sesuatu bermanfaat. Kakinya digunakan untuk menuju yang berbaik. Perutnya sesuatu yang digunakan untuk kebaikan. Dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Zahir dan batin. Sehat, jasmani dan rohani kita fungsikan dengan cara yang baik.
Tapi sebaliknya wa kufronaha wa adamu syukriyah. Tetapi ketika mengkufurinya, tidak mensyukurinya, dikasih kesehatan tidak dioptimalkan untuk beribadah, tapi bermalas-malesan, apalagi digunakan untuk sesuatu yang bermaksiat, wa adami syukriyah mujibun lizawaliyah, maka akan hilang nikmat-nikmat sehat, nikmat-nikmat yang diberikan Allah itu kalau tidak difungsikan maka akan diingatkan oleh Allah, bahkan akan dicabut oleh Allah. Qala Allah Ta'ala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah sesuatu kaum, tidak akan merubah terhadap diri kita kalau diri kita tidak mau merubah diri kita sendiri. Ketika kita mau berubah, misalnya kita diberi Allah kesehatan, dengan kesehatan itu adalah kita fungsikan untuk kebaikan, maka Allah memberikan satu kesehatan. Tetapi sebaliknya, dengan diberikan satu kesehatan itu, dirubahnya sendiri, digunakan untuk kemaksiatan, maka Allah akan mencabut dari nikmat itu, akhirnya akan diberikan satu diingatkan dengan diberikan satu sakit. Idza ghayyaru ma bi anfusi minat ta'ah. Misalnya digunakan untuk ketaatan. Wa idza syukrani ami ghairullah ma minhu minal ihsan wal karamah syara bil qalbi. Jadi syukur, cara mensyukuri nikmat, cara bersyukur kepada Allah itu ada 3 hal. Pertama, bil qalbi. Wa syukru imma bil qalbi bi an ta'lama anna ni'ma kulliha minallah. Pertama, syukur itu adalah dengan hati. Maksudnya gimana? Bahwa kesehatan itu hakikatnya dari Allah. Di dalam hati kita meyakini kesehatan ini dari Allah. Lisannya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, memuji kepada Allah. Jadi lisannya memuji, hatinya itu meyakini bahwa itu adalah dari Allah, perbuatannya dioptimalkan untuk melakukan ibadah. Jadi cara mensyukuri nikmat itu ada 2. Lisannya mengucapkan alhamdulillah, hatinya meyakini semua nikmat itu dari Allah, perbuatannya melakukan satu yang bermanfaat. Itulah sedikit keterangan dari kitab Hikam tentang bab syukur yang ada di dalam kitab ini. Sebelumnya kita lanjutkan, ada pertanyaan, monggo, silakan. Monggo. Ya. Ya, ya. Ya, ya.
Oke, oke. Jadi, oke, bagus. Apa yang dilakukan Bapak itu benar. Artinya apa? Artinya itu namanya tafakkur, tadabbur. Ya toh, terutama fisik. Ya toh, kita berterima kasih mulai bangun pagi, alhamdulillahilladzi ahya ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang kedua, ya, keluar melihat langit, melihat pergantian dan sebagainya. Ini adalah fi'lullah, pekerjaan Allah, perbuatan Allah, Allah Maha Kuasa. Setiap detak jantung, setiap hembusan nafas, kalau kita mau bertafakur, itu akan mengantarkan diri kita untuk bersyukur kepada Allah. Dan itu harus dilakukan secara mudawamah, terus menerus, supaya connect. Ya, oke, monggo, monggo, monggo silakan. Kita itu sebetulnya kalau tahu bersyukur nikmat, syukur itu banyak nikmatnya yang kita dapat. Ya. Kenapa sering tertutupi dari nikmat-nikmat itu, sehingga permasalahan itu sering yang ditimbulkan yang terjadi permasalahan dan nikmatnya sering tertutupi. Itu kenapa? Karena dulu materi kita itu berangkat dari ada pasukan hati dan ada pasukan nafsu. Pasukan hati dan pasukan nafsu itu setiap detik, setiap saat. Contoh nafsu amarah. Nafsu amarah itu setiap detik, setiap saat itu memotivasi seseorang supaya lupa. Supaya lupa kepada Allah. Sehingga ketika manusia itu lupa, otomatis tidak ingat bahwa kesehatan diberikan Allah yang sangat luar biasa itu, sedikit masalah baru diingatkan, sehingga dia ingat masalah itu, tidak ingat nikmat-nikmat Allah yang sangat besar sekali itu. Itu adalah motivasi dari nafsu amarah. Setiap detik, setiap saat, kapanpun, dan dimanapun berada, nafsu amarah itu selalu mempengaruhi kepada manusia. Kemudian ada yang namanya nafsu mutmainnah. Ada yang namanya pasukan-pasukan nafsu tadi ya. Dan ada yang namanya pasukan hati. Pasukan hati adalah keyakinan, begitu juga kepercayaan kepada Allah. Jadi keyakinannya. Makanya kenapa kok seperti itu? Karena kalau kita itu nafsu ini kan terus. Kalau nafsunya itu adalah mendominasi, berarti lupa. Tapi kalau fitrahnya yang mendominasi, berarti nafsunya kalah. Makanya setiap detik, setiap saat kita harus memohon kepada Allah. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang menggerak-gerikkan hatiku ini, tetapkanlah saya ini berkomitmen memegang teguh kepada agama Engkau. Nafsu, ya nafsu amarah. Nafsu amarah setiap detik, setiap saat menggoda kepada manusia supaya manusia lupa. Nafsul mutmainnah, kalau nafsu amarah ini direspon, maka seseorang itu akan terbiasa dan lupa kepada hal yang luar biasa, syukur tadi. Tapi kalau dia itu tidak merespon nafsu amarah, merespon nafsul mutmainnah, maka nafsul mutmainnah inilah yang mendominasi, yang menang, sehingga manusia itu melakukan satu kebaikan. Makanya setiap kita bangun, bersyukur dulu. Alhamdulillahilladzi ahya ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita berangkat ke sini, bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Kita masuk masjid berdoa, kita keluar masjid berdoa, kita masuk rumah berdoa. Itu mengingatkan bahwa diri kita ini lemah. Al-insanu dhaif. Manusia lemah. Kita bisa berjalan, pertolongan Allah. Kita bisa tidur, pertolongan Allah. Kita bisa mendengar, semuanya pertolongan Allah. Makanya di sini tadi dikatakan wa ma bikum min nikmatin faminallah. Segala sesuatu nikmat yang ada pada diri kita, nikmat zahir, nikmat batin, itu dari Allah. Tidak ada yang tidak dari Allah. Sehingga kita bersyukur. Misalnya kita sakit gigi. Sehat kita kan mulai ujung rambut ujung kaki, 100%. Dikurangi gigi tok itu loh. Misalnya 1% atau kurang dari 0, berapa persen. Itu selali kabeh.
Padahal kita suwe hati ki, dikai gigi tok sakit itu luar biasa. Aduh, sakitnya bukan main ini, lali itu. Nah, itu padahal atau kita mata kita kemasukan didik apa itu? Aduh, kita lali kabeh. Padahal nikmatnya itu masuk 90,90%. Nah, itulah nafsu yang mendominasi, yang mendorong supaya manusia ini lalai, supaya manusia lupa. Makanya kita diingatkan dengan berdoa, bangun tidur berdoa, tidur berdoa, ya toh? Kita tidur berdoa. Kemudian ketika kita menunggu tidur ini, hati kita hidup Allah sampai tidur. Bangun tidur juga berdoa. Kita ke kamar mandi berdoa, keluar mandi berdoa, kita wudhu berdoa, tetap berdoa. Itu menunjukkan bahwa manusia lemah, manusia tidak bisa apa-apa, sehingga bersyukur kepada Allah. Makanya la in syakartum la azidannakum. Tetapi di dalam Al-Qur'an yang lain dikatakan sangat sedikit wa qalilum min ibadiyas syakur. Sangat sedikit sekali hamba Allah yang mau bersyukur. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sangat sedikit sekali. Kenapa? Karena nafsu terus-menerus mendorong nafsu amarah supaya manusia itu lupa. Sehingga kita disarankan berdoa, keluar berdoa, bangun berdoa, saat tidur berdoa, semuanya berdoa, pakai baju berdoa dan sebagainya berdoa. Itu mengingatkan bahwa kita ini tidak terlepas dari la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ada Pak Toh? Ya, silakan. Ya. Ya. Itu kita tuh apa sudahnya bersyukur cukup mengucapkan alhamdulillah. Lisannya alhamdulillah, hatinya bahwa ini dari Allah, perbuatannya kalau kita sehat dioptimalkan ibadah. Kalau kita punya uang, alhamdulillah ini dari Allah. Ya keyakinannya, lisannya alhamdulillah, hatinya ini dari Allah uang ini. Meskipun saya bekerja tapi ini dari Allah. Bersyukurnya apa? Untuk keluarga dan sebagian untuk orang-orang masjid dan yang bermanfaat pada yang lain. Itu atau syukurnya mata digunakan untuk ngaji. Syukurnya telinga digunakan untuk kalimat-kalimat thayyibah. Syukurnya fisik digunakan untuk beribadah. Ya betul ya? Ada yang lain? Monggo. Monggo. Pun. Gak apa-apa, bareng-bareng sharing kok. Artinya bermusyawarah. Monggo. Iya, bermacam-macam ya. Iya. 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 Ya. Oke. Ya. Jadi kita bisa mengucapkan sholawat, itu harus bersyukur. Kita bisa berzikir, harus bersyukur. Kita bisa mengingat Allah dalam hati, harus bersyukur. Kenapa? Karena tidak semuanya orang itu hatinya ingat Allah. Tidak semua orang itu lisannya bisa zikir. Tidak semua orang itu hatinya bisa membaca sholawat. Kita bisa ke sini, maunah dari Allah. Kita bisa berzikir, maunah dari Allah. Kita bisa apapun itu adalah maunah dari Allah. Makanya tadi wama
bikum min nikmatin faminallah. Semua nikmat zahir dan batin, nikmat jasmani, nikmat rohani, nikmat finansial, apapun itu dari Allah. Tentunya kita harus syukuri. Kalau sudah syukur, ditambah oleh Allah. Tapi kalau kita kufuri, akan dikurangi oleh Allah. Tapi di dalam Al-Quran dikatakan, faqalilum min ibadiyas syakur. Sangat sedikit sekali orang yang syakur. Faqalilum min ibadiyas syakur. Syakur, sampai syukur. Jadi kalau kita itu sangat sedikit sekali. Kalau syakur itu tingkatan orang yang tinggi. Dikasih gak punya uang, berterima kasih. Dikasih uang, terima kasih. Itu tingkatan syakur. Kita dikasih sakit, terima kasih. Diingatkan oleh Allah. Daripada dikasih sehat terus, lupa Allah. Itu tingkatan syakur. Duwe akeh, gak duwe akeh, berterima kasih. Itu tingkatan orang yang syakur. Kita kan tidak. Kayak duit seneng, duit gak ono sedih, gak bersyukur. Nah, makanya di dalam Al-Quran tadi dikatakan wa qalilum min ibadiyas syakur. Nah, itu sedikit di. Kenapa? Karena semua ini itu faminallah, dari Allah. Kita dikasih, katakanlah agak gak enak badan, diuji. Ketika gak enak badan itu masih tetap enggak jamaahnya, masih tetap enggak sholawatnya, masih tetap enggak zikirnya. Kalau dikasih gak enak badan masih tetap zikir, masih tetap jamaah, masih tetap sholawat, luar biasa. Apalagi dikasih sehat. Ya, jadi kata-kata wa qalilum min ibadiyas syakur itu tingkatan orang yang khusus. Dikasih nikmat terima kasih, diuji tidak kasih nikmat juga terima kasih. Sedikit demi sedikit kita belajar. Makatan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.